Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah persegi. Persegi itu singkatan dari pengajian rutin Selasa pagi. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah dosa-dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah. Ada beberapa dosa yang azabnya oleh Allah disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya yang pertama, durhaka kepada orang tua. Orang yang berani durhaka kepada orang tua, azabnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani mu'ajjalan uqubatuhuma fid dunya. Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia. Salah satunya kata Nabi, wal uquq, durhaka kepada orang tua. Siapapun orang yang durhaka sama orang tuanya akan Allah azab di dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai durhaka sama orang tua. Kalau seandainya jenengan dulu pernah durhaka sama orang tua, tobat kepada Allah. Karena kalau nggak tobat, tinggal nunggu waktu, pasti diadab oleh Allah. Ada yang diadab dengan cara dikasih penyakit, tidak sembuh-sembuh sampai mati. Ada yang diadab dengan cara ekonominya dihancurkan, bisnisnya dihancurkan. Bahkan ada juga yang diadab dengan cara anaknya durhaka sama dirinya. Sampai dikisahkan ada seorang anak pengen nyembelih bapaknya. Ketika sudah dibawa ke tengah padang pasir, pas anak itu mau nyembelih bapaknya ngomong, "Nak, kamu kalau mau nyembelih aku, tolong sembelih di batu yang sebelah sana." Loh, apa bedanya dengan nyembelih di sini? Karena dulu bapak nyembelih mbahmu di sebelah sana. Dulu dia nyembelih bapaknya, sekarang disembelih anaknya. Maka saya lihat Bapak Ibu, anak-anak yang durhaka kepada orang tua betul-betul oleh Allah diadab langsung di dunia. Dan durhaka kepada orang tua
ini termasuk dosa besar yang paling besar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salatan." Maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar? 3 kali beliau mengucapkan itu. Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, baik ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW bersabda, al-israku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan tidak masuk surga anak yang durhaka sama orang tua, meskipun dia sudah haji, meskipun dia umroh, meskipun dia rajin ke masjid, meskipun dia rajin datang ke pengajian persegi. Kalau durhaka sama orang tua, nggak bisa masuk surga. Dan banyak anak yang dia rajin ibadah namun durhaka sama orang tua, masuk neraka ini. Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah akun, tidak masuk surga anak yang durhaka. Maka Bapak Ibu jenengan, kalau dulu pas Bapak Ibu masih hidup pernah durhaka, segera tobat. Kalau minta maaf kan nggak mungkin kan. Jenengan datang ke kuburan, jenengan ngomong, Pak, aku njaluk ngapura, orang mungkin jawab. Nak jawab pasti jenengan malah melayu nih. Tapi jenengan bisa tobat kepada Allah, banyak mendoakan Bapak Ibu sekarang. Kalau Bapak Ibu sekarang masih hidup, jangan sesekali durhaka sama beliau, ngelorok ke hati beliau, jangan sampai, bahaya. Contoh durhaka kepada orang tua, membuat bapak atau ibu sakit hati sampai menangis. Membuat bapak atau ibu sakit hati sampai nangis. Wah, ini durhaka ini. Kalau ada anak kok pernah ngelorok ke hati ini wong tua, apalagi sampai nangis. Ini anak ini kalau nggak tobat, nggak minta maaf, diadab oleh Allah langsung di dunia. Kalau mati, diadab di alam kubur. Besok tegaknya kiamat, dilempar ke neraka. Maka jangan sampai membuat orang tua kita loro hati. Kemudian termasuk contoh durhaka sama orang tua, berkata-kata kasar kepada bapak ibu, membantah ketika dinasihati. Kemudian juga diantara contoh durhaka sama orang tua, merengut ketika ketemu dengan bapak ibu. Kalau ketemu bapak ibu nggak boleh merengut, nggak boleh pecucah, pecucu, senyum. Walaupun biasanya sing sok perengat-perengut ki anak mantu. Nggak semua. Biasanya anak mantu ketemu mertuane perengat, perengut, pecucah, pecucu. Ya, mertuane ya podo. Tapi kalau ada anak ya, perengat-perengut sama bapak ibunya, dosa. Termasuk contoh durhaka sama orang tua, mencuri duit milik bapak ibu. Kalau jenengan dulu pernah nyolong duitnya bapak ibu, ini durhaka ini. Wajib tobat. Termasuk durhaka sama orang tua, tidak mau merawat orang tua yang sudah sepuh.
Bapak ibunya sudah sepuh, nggak mau merawat. Wah, ini durhaka ini. Harusnya ketika bapak ibu kita sudah sepuh, kita yang rawat, kita yang ngopeni. Apalagi kalau bapak ibu kita sudah nggak bisa apa-apa, ke kamar mandi aja nggak bisa, maka kita yang rawat, kita yang nyalini pakaiannya, kita yang ngambilkan makanannya, bahkan kita yang nyuapin. Bahkan mohon maaf, kalau bapak ibu kita buang kotoran, kita yang nyebokin, kita yang bersihkan. Itu perintah Allah agar kita melihara orang tua yang sudah sepuh. Sampai Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengucapkan ih. Kata sebagian ulama tafsir, ketika kalian nyebokin bapak ibu, bersihkan kotoran bapak ibu, nggak boleh ngomong ih ambune, nggak boleh. Oleh karenanya bapak ibu, kalau jenengan masih punya orang tua, berbahagialah. Jenengan bisa masuk surga dengan cepat dengan berbakti sama orang tua. Ini dosa yang pertama yang adabnya disegerakan oleh Allah di dunia. Durhaka sama orang tua. Dosa yang kedua, berbuat dolim kepada orang lain. Berbuat dolim kepada orang lain. Orang yang suka berbuat dolim, azabnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani mu'ajjalan uqubatuhuma fid dunya al-baghyu. Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan adabnya di dunia, yaitu berbuat dolim. Bahkan orang yang suka berbuat dolim akan menjadi bangkrut pada hari kiamat nanti. Orang yang berbuat dolim akan bangkrut pada hari kiamat, karena pahala ibadahnya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia dolimi. Kalau ternyata dia tidak punya pahala, maka dosa-dosa yang pernah dia dolimi akan ditimpakan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, man kanat lahu madlamatun li aghi min irdih aw syai' falyatahalalhu minhul yawm qabla alla yakuna dinar wala dirham. Siapa yang pernah berbuat dolim terhadap saudaranya, baik dengan cara menjatuhkan kehormatannya, ngelek-elek, atau kedoliman apapun, maka hendaklah dia minta maaf hari ini di dunia, sebelum datang hari kiamat yang tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Kemudian kata Nabi, wa illam in kana lahu amalan salih ukhida minhu biqadri madlamati wa illam takun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Jika dia tidak lakukan, enggak mau minta maaf, gengsi njaluk ngapura, maka nanti pada hari kiamat, bila dia punya amal soleh, maka akan diambil darinya sebanyak kedolimannya. Apabila dia tidak memiliki amal soleh, amal kebaikan, maka keburukan saudaranya yang dia dolimi akan diambil lalu ditimpakan kepadanya.
Demikian pula di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al muflis fina mala dirham lahu wala mata. Menurut kami, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya duit, gak punya harta. Faqal, Nabi mengatakan, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salat was siyam waz zakat wa ya'ti qad satama hada wa qadhafa hada wa akala mal hada wa safaqat dama hada wa daraba hada. Orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku itu adalah orang yang pada hari kiamat bawa pahala solat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tetapi dia selalu mencaci maki orang, gibah orang, memfitnah orang, makan harta orang, bunuh orang, mukul orang. Apa kata Nabi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang yang mereka dolimi. Bangkrut. Jenengan rajin tahajud, rajin puasa sunnah, tapi suka dolim sama orang, bangkrut. Dan kita harus ingat Bapak Ibu, doa orang yang terdolimi dikabulkan oleh Allah. Kalau kita mendolimi si A, kemudian si A ini mendoakan kejelekan untuk kita, dikabulkan oleh Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wattaqi da'watal madlum, hati-hati terhadap doa orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Walaupun Bapak Ibu nak jenengan ditolimi orang, jangan mendoakan kejelekan. Misal sendale ilang, lentungake muga-muga sing nyolong sendalku stroke. Wah, ini kebangetan. Ilang sendale kok ya lentungake kok asik ngoten. Namun Bapak Ibu yang perlu kita betul-betul hati-hati, doa-doa orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah, diijabah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada dua contoh kedoliman yang sangat-sangat besar dosanya. Yang pertama, mengambil tanah orang. Yang dimaksud ngambil tanah orang itu mboten ngeruk lemai, mboten geser patok. Ini kedoliman, ini dosa besar. Ini orang ini besok pada hari kiamat bangkrut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man akhadha sibron minal ardul man, barang siapa mengambil sejengkal saja dari tanah secara dolim, fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i aradin, maka dia akan dipikulkan dengan tanah sebanyak 7 lapis pada lapis bumi pada hari kiamat. Dan sekarang ada, bukan ngambil sejengkal, sak hektar. Ada yang ngambil tanah warisan adiknya, ada yang ngambil tanah warisan Mbak Yune. Ini dolim, ini dosa besar. Cara tobat dari ngambil tanah orang, kembalikan tanah itu. Maka kalau sering pesen, kalau kita ada sengketa masalah tanah sama orang, maka kita ngalah. Rasa ngotot,
Khawatirnya malah kita yang dolim, bahaya. Kemudian di antara contoh kedoliman yang dosanya besar adalah menunda bayar utang padahal mampu. Sudah janji Selasa Paing, Selasa Kliwon bayar, wis janji lho niku. Duit ya wis ana. Ning malah ge tuku mobil. Niki jenengane napa? Zalim. Kalau jenengan duwe duit sing damel bayar utang, bayar. Kalau jenengan enggak bayar, zalim. Dan banyak orang model kayak gini. Ya, punya utang sama seseorang bukannya buat bayar, malah ge tuku motor. Punya utang bukannya malah ge bayar, malah gawe umroh. Dolim. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, madlul ghani dulmun, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kedoliman. Kalau ada orang mampu bayar utang, namun dia terus menerus nunda bayar sementara sudah jatuh tempo, maka dia melakukan kedoliman. Semakin lama dia nunda bayar, maka dosanya semakin besar. Ada orang nunda bayar utang itu sampai 2 tahun. Maka selama 2 tahun itu bendino dosane mili niku. Maka jenengan Bapak Ibu nak gadah utang dan pun gadah duit, segera bayar, segera lunasi. Yang kadose jamaah persegi niku ora ono sing do duwe utang. Kenapa? Anak guyu niku jan los lih guyu niku. Yang ketiga, dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah di dunia, memutus silaturahmi. Apa yang ketiga? Memutus silaturahmi. Orang yang suka memutus silaturahmi, azabnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dambin ajdaru ayu'ajjila li sahibihi al-uqubah ma'a ma yadakhiru lah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azab bagi pelakunya di dunia berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada dosa zalim dan memutus silaturahmi. Indal bahwa orang kalau berani memutus silaturahmi sama kerabat, azabnya langsung di dunia. Maka jenengan ampun ngantos musuhan sama kerabat, musuhan sama adik, jangan sampai. Musuhan sama mbak, jangan sampai. Musuhan sama Pak D sama Pak Le, jangan sampai. Ini namanya memutus silaturahmi, adabnya langsung di dunia. Bahkan Nabi ancam tidak masuk surga orang yang suka memutus silaturahmi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Bahkan ibadah orang yang memutus silaturahmi tidak diterima oleh Allah. Dengan sholat, tapi jenengan memutus silaturahmi, enggak diterima sholatnya. Jenengan tindak haji, tindak umroh dalam kondisi jenengan kayak memutus silaturahmi sama adik sama mbak, enggak diterima haji umroh. Maka sebelum jenengan tindak haji, tindak umroh, kok jenengan kok lagi hubungannya kurang apik karo sedulur, diperbaiki dulu.
Karena kalau jenengan tindak umroh, tindak haji, ning hubungan jenengan karo adik putus, nggak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khumis lailatal jumu'ah. Sungguh amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalun qati'ur rahim. Tidak diterima amal ibadah orang yang memutus hubungan silaturahmi. Saya kasihan kalau ada orang dia memutus hubungan silaturahim sama adik sampai tahunan. Berarti ibadah selama tahunan nggak ada yang diterima, sia-sia. Apa yang dimaksud memutus silaturahmi? Dijelaskan oleh sebagian ulama, inna qati'atar arham takunu bihajrihim wal i'radi an ziyaratil mustata'ah wa adami musyarakatihim fi masaratihim wa adami muwasatihim fi ahzanihim. Memutus silaturahmi adalah dengan tidak bertegur sapa, tidak mengunjungi kerabat padahal mampu, tidak hadir di momen acara bahagia keluarga, tidak datang menghibur di saat keluarga mendapat musibah. Jadi memutus silaturahmi bukan hanya berarti musuhan atau nampakkan kebencian kepada keluarga. Oh, nak musuhan jelas niku memutus silaturahmi jelas. Namun dari penjelasan ulama tadi, silaturahmi itu ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama bihajrihim, tidak tegur sapa, tidak nyapa, tidak komunikasi, bersikap acuh seolah tidak kenal. Lo ketemu bareng ning kajian persegi, orang nyapa kok. Padahal adike, padahal mbake, orang nyapa, melengos. Bahkan disalami wae ora noleh. Wonten mboten wong model ngoten niku? Nggih wonten. Lewat di depan rumah adike, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak nyapa, karena jengkel. Ini berkunjung ke kampung yang di situ ada adiknya di kampung itu. Lagi ada keperluan di situ. Orang mampir kok. Padahal ngerti nang omah. Niki jenenge memutus silaturahmi. Harusnya Bapak Ibu, jenengan kalau ketemu kerabat, ketemu sedulur, ketemu adik, ketemu mbak, pokoknya kerabat, jenengan sapa, assalamualaikum, nak perlu dikekep. Bar dikekep ngrogosak kayak duit. Harusnya ngoten, orang malah melengos ragilem. Termasuk zaman sakniki memutus silaturahim dengan blokir WA-ne. Memutus silaturahim. Kemudian termasuk bentuk memutus silaturahim tadi dikatakan wal i'rad an ziyaratil mustata'ah, tidak mau berkunjung padahal mampu, enggan bersilaturahmi secara fisik padahal ada waktu, mampu. Contoh, saudaranya tinggal di satu kota tapi selama bertahun-tahun nggak pernah datang berkunjung. Bukan karena sibuk, tapi karena males,
karena jengkel dan seterusnya. Maka harusnya nek jenengan duwe adik napa melih mung adik jenengan niku sak kelurahan, ampun parani terus wae bedino napa perlu. Niki termasuk silaturahmi. Jangan pernah jenengan itu meninggalkan kerabat. Nak lebaran ngoten niku. Kok adik kok ora moro? Jenengan sing moro. Aja jenengan malah ngomong, "Ya sing pantes ki ya sing nom." Mboten. Sing tuwa berkunjung ke enom ya pantes wae kok ibadah. Mboten enten napa kewajiban sing nom niku kudu berkunjung ke yang tua. Enggak. Memang adabnya demikian. Adabnya, tapi enggak wajib. Kemudian di antara bentuk memutus silaturahmi wa adami musyarakatihim fi masaratihim, tidak ikut serta dalam kebahagiaan mereka. Maksudnya tidak mau hadir, tidak mau memberi ucapan selamat saat keluarganya merayakan hal-hal baik. Contoh, tidak datang ke pernikahan saudara, diundang acara mantenan kerabat enggak datang, tidak mengucapkan selamat ketika lahir anak, ya. Atau misalnya kerabatnya bisa bangun rumah, ora gelem ngaruhke, adike tuku mobil malah prengat-prengut, iri. Gak boleh. Harusnya kalau kerabat kita dapat nikmat, kita ikut bahagia. Wa adami muwasatihim fi ahzanihim, tidak ngibur mereka di saat kesedihan mereka. Contoh, pamannya meninggal, tidak datang takziah, tidak mengucapkan bela sungkawa, padahal tahu mampu hadir. Ini namanya memutus silaturahmi. Maka Bapak Ibu, jenengan kalau kerabat jenengan masih hidup, disambung silaturahmi. Terutama orang-orang ini wajib disambung silaturahminya. Satu, kakek nenek. Tasih gadah mboten jenengan. Ampun kakek nenek nggih jenengan. Pun malah dadi kakek nenek nggih jenengan niku. Nggih. Kemarin niku kula ngisi pengajian di daerah Muntilan, ngajak bojo kula. Terus bojo kula niku dicedhaki oleh jamaah kula. Ustazah, jenengan mboten usah kuwatir nek ustaz seneng ngisi mriki. Masalah jamaah wis tuwa-tuwa. Jadi dikira bojo kula niku melu ngaji niku dalam rangka memantau saya. Yes. Ya alhamdulillah. Ternyata jamaah sing nyedheki aman pokoke, jamaah sepuh-sepuh. Alhamdulillah. Nek jamaah sing nom-nom ya ustaze bahaya. Kakek nenek, nah ini wajib disambung silaturahmi. Yang kedua, bapak ibu, ini juga wajib disambung silaturahmi. Yang ketiga, saudara kandung, adik, mbak, kang mas, ini disambung. Saya yakin bapak ibu saudara kandungnya tasih do gesang, sambung. Yang berikutnya lagi anak, ini juga harus disambung silaturahminya. Jangan sampai jenengan musuhan karo anak, jangan sampai. Kemudian yang disambung juga adalah cucu. Kemudian yang disambung juga adalah Pak D, Pak Lek, Bude, Bule. Nah itu yang wajib. Adapun selain niku hukume sunnah. Misale nyambung ke nak besan boten kerabat. Boten kerabat napa? Yang dimaksud silaturahmi itu nyambung ke hubungan kerabat yang ada hubungan darah. Nak jenengan berkunjung ke rumah besan itu namanya silatul ukhuwah. Dapat pahala? Dapat. Ning boten pahala silaturahmi. Karena jenengan karo besan
boten enten hubungan darah. Contoh sing hukume sunnah niku misale kita duwe simbah kita niku duwe adike simbah kita niku duwe anak. Nah anake mbae adike simbah kita niku duwe anak meneh. Wah wis satu banget niku hukume sunnah. Makanya kula pesen kalau ada acara kumpul trah keluarga jenengan datangin jenengan ke acara trah keluarga niku termasuk silaturahmi, dan silaturahmi niku pahalanya memanjangkan umur, ngelapangkan rezeki. Jenengan nak sering silaturahmi ke kerabat, umure jenengan dawa. Mungkin tekan 150 kok. Hampir rata-rata nun sewu orang yang yuswane do panjang tekan 70, tekan 80 niku karena punya kebiasaan silaturahmi. Termasuk juga bisa melapangkan rezeki. Kemudian kita lanjut, dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah di dunia yang keempat, meninggalkan dakwah, tidak mau dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara dosa yang disegerakan azabnya di dunia adalah meninggalkan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika manusia melihat orang yang berbuat zalim kemudian tidak mencegah, maka dikhawatirkan Allah akan mengirimkan azab kepada mereka secara merata. Di suatu kampung, anak-anak mudanya pada minuman keras, pada berbuat zina, pada berbuat syirik. Tokoh agamanya, masyarakat orang-orang yang sudah tua, ustadznya, kiainya do diem. Gak mengingkari, gak mendakwai, gak buat pengajian, maka siap-siap Allah akan timpakan azab. Kalau Allah menimpakan azab, boten dicupliki, merata. Sing rusak yo kena azab, sing soleh gak kena azab. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, atau kalau tidak, hampir dipastikan Allah akan ngirim azab untuk kalian. Maka minimal Pak Bu, di kampung jenengan niku ada pengajian. Itu akan menjadi sebab Allah menunda turunnya. Nah, di kampungnya jenengan urung ana pengajian, usul karo takmir masjid, Pak, mbok diadakan pengajian. Biar apa? Biar menjadi sebab keberkahan buat kampung. Dan alhamdulillah di Serumbung niki pengajian yang diselenggarakan Muhammadiyah semarak, alhamdulillah. Kajiane akeh tambah niki, mungkin tambah kajian persegi. Sok mungkin enten Rabu pagi, mungkin enten Kamis pagi. Anak perlu bendino wajib. Alhamdulillah. Baik, amalan yang kelima terakhir, hutang dengan niat tidak mengembalikan. Di antara dosa yang disegerakan azabnya di dunia adalah utang duit ke orang namun tidak mengembalikan. Bahkan ada orang dia pinjam duit ke orang sejak awal punya niat tidak mengembalikan. Allah akan hancurkan hidupnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Wa man akhadha yuridu islafaha aslafahu."
Siapa yang meminjam harta ke orang, utang, lantas berniat tidak mengembalikan, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Orang kalau pinjam duit kok niat tidak mengembalikan, sengaja tidak mengembalikan, Allah pasti hancurkan hidupnya. Saya kenal dengan seseorang, beliau ini dipanggil Pak Ustadz. Iso maca kitab gundul, bahkan kalau nggak salah hafal Al-Quran. Beliau niki suka pinjam duit ke jamaah. Makanya ana ustadz kok pinjam duit kenjenengan yo hati-hati. Pinjam duit ke jamaah. Dan nalikane pinjem niku cerita sing menyedihkan. Mboten gadah beras. Bapak gek sakit, anak gek sakit, mau berobat gak punya duit. Lho jamaah ora tersentuh piye? Ana ustadz sambat ngenten iki. Akhirnya dipinjemi. Tapi enggak dikembalikan. Nah, salah satu korbannya ini. Kula. Dan subhanallah, sampai pada akhirnya beliau kecelakaan. Rumah tangganya hancur, istrinya gugat cerai. Dan seterusnya. Nyata nih Pak, orang kalau punya utang kok nggak bayar, hancur hidupnya. Maka saya sampai pernah buat kajian khusus bahas masalah utang di kajian surgamu. Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 promosi. Itu saya bahas masalah utang dari awal sampai akhir. Dengan harapan orang-orang yang tukang utang ini sadar. Ternyata yang hadir malah bukan yang tukang utang. Malah sing cok semangat nyuli duit ke orang. Ya, maka hati-hati. Dan hutang ini Pak, bahaya Pak kalau nggak dikembalikan Pak. Di antara bahaya utang Pak, utang menyebabkan kesumpekan hidup. Orang kalau hobi utang, hidupnya sumpek. Hobi utang itu maksudnya ya suka utang. Sehingga kabeh barang ini ku utang. Motor utang, mobil utang, rumah utang, soblok utang, gamis utang. Kabeh napa? Sumpek pasti. Susah. Bahkan rawani ngaji kaya jenengan. Arep datang ke kajian persegi. Ngunak ketemu bukae piye? Ditagih piye? Arep ngaji ning LKSA Umar bin Khattab, ngunak ketemu Pak Kai piye? Akhirnya tau ngaji, kenapa? Susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tughifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala adain. Jangan kalian neror diri kalian sendiri. Padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan utang. Imam As-Sun'ani rahimahullah menjelaskan, utang itu menjadi teror bagi sang penghutang di siang hari dan menjadi kegelisahan baginya di malam hari. Maka seorang hamba jika dia mampu untuk tidak berhutang. Orang kalau punya banyak utang, itu siang hari sumpek, gelisah, diteror, didatangi bank ini, bank ini, bank ini. Enten sing umpetan ning ngisor amben, ono sing mlayu, macam-macam. Pokoknya nak siang hari diteror, malam hari ora oleh turu. Maka nak saged jenengan boten gadai utang. Wong niku nak boten gadah utang, Masya Allah, uripe tentrem kepenak.
Ning jenengan nak utange oke, meskipun jenengan datang ke pengajian persegi niki naik Alphard, stres. Jadi nyupir Alphard karo angsuran. Tak nyaman. Hutang yang belum dilunasi akan dibayar di akhirat dengan pahala. Bisa jadi Bapak Ibu, kalau jenengan duwe utang 32 yuta, niku makin pahala sing gawe bayar utang, pahala umroh. Karena 30 yuta seharga umroh. Bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa alaihi dain falaisa thamma dinar wala dirham, walakinha alhasanat wasayyi'at." Siapa yang mati dalam kondisi masih punya utang, maka kelak pada hari kiamat tidak ada dinar atau dirham untuk melunasi. Namun yang ada hanya pahala kebaikan untuk melunasi. Maka kula pesen kepada Bapak Ibu semua, jenengan nak tasih gadah tanggungan utang, pripun carane? Segera lunas. Sebelum jenengan sedo, pastikan dulu utang jenengan lunas. Kalau jenengan kok sedo tasih gadah utang 2000 dan belum dikelaske, maka jenengan ting alam kubur diadab. Walaupun jenengan soleh, walaupun jenengan ahli tahajud, jenengan dereng saged merasakan pahala-pahala ibadah jenengan. Makanya nak jenengan gadah utang nggih dicatet. Kalau cok sering matur to, jenengan nak saged duwe buku catatan pengajian, duwe buku catatan utang. Mungkin nak jenengan badhe sedo, jenengan serahkan itu ke putra putrine. Ya nak, iki wasiat ibu, wasiat bapak. Nopo? Niku duit napa pripun? Catatan utang. Nggih, makaten Bapak Ibu pengaosan enjang punika tasih wonten wedal nggih 8 sampai 9 menit. Barangkali wonten ingkang badhe nyuwun prisa, kula paringi wedal monggo pilih wonten. Monggo ingin badhe ngrasakaken. Nyuwun prisa monggo. Tasih wonten wedal. Ibu-ibu, bapak-bapak. Monggo. Sampun. Alhamdulillah. Nak mboten enten pertanyaan nggih mboten sah boleh. Alhamdulillah. Mekaten mawon, mugi-mugi Bapak Ibu waget istiqomah ngaos wonten persegi, mangken jenengan lih leren ngaos teng persegi nak sampun dipun timbali oleh Allah taala. Nak ampun sedo ampun ngaos nggih. Mekaten sedaya lepat kula nyuwun ageng pangapunten, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten jamaah persegi ingkang kita muliakan pengaosan persegi wonten ing jam punika. Pangandikan utawi tausiah saking Ustaz Saman Widodo SPD sampun dipamirengaken sareng-sareng saestu kathah babab ingkang dari kita ngertosi mugi lantaran pangaosan jam punika ingkang kula sampun ngaturaken idinipun babagan akhlakul karimah so unggah-ungguh subhasita lan sapanunggalipun wonten ing madyaning pasarengan wonten ing madyaning panggesangan. Mugi-mugi kita saged nglampahi panggesangan kita wonten ing alam donya menika mangke saged kalebet tiyang-tiyang sholihan sholihah saged tansah ngamal kesaenan sedekah kagem sanggup bijang boten pagesangan kekal abadi wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang bida aturaken iku sepisan
pengawasan persegi ingkang badhe dateng tanggal 11 November kalian selangkung